Judul, Desa Hantu. Di pinggir kota yang sepi, terdapat sebuah desa kecil bernama Candi Luhur. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan terlihat tenang dari luar. Namun, keluarga Hadi yang baru pindah ke sana, akan segera menyadari bahwa ada yang sangat berbeda di desa ini. Bab 1, Pindah ke Candi Luhur. Hadi, seorang pegawai negeri, baru saja mendapatkan tugas baru di desa itu. Bersama istrinya, Rina, dan dua anak mereka, Budi dan Sari, mereka berkemas dan pindah ke rumah tua yang mereka sewa. Desain rumahnya kuno, dengan jendela besar dan halaman luas, namun terasa aneh ketika mereka melangkah masuk. Hari pertama mereka penuh dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Sari, yang berusia 8 tahun, berlari-lari di halaman, sementara Budi, 12 tahun, menjelajahi sudut-sudut rumah. Rina mulai menata dapur, sementara Hadi berencana menjelajahi desa esok harinya. Bab 2, Kejadian pertama. Malam pertama mereka di Candi Luhur, suara-suara aneh terdengar dari luar. Seperti bisikan, namun tidak jelas. Hadi memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Namun, ketika mereka melihat keluar jendela, mereka melihat sekumpulan orang dewasa mengelilingi api unggun di tengah desa. "Wah, ada acara malam ya?" Hadi berkomentar, ingin mengenal tetangga baru mereka. "Yuk, kita tanya," ajak Rina, dan mereka pun melangkah keluar. Saat mereka mendekat, para tetangga itu berhenti dan menatap mereka, senyuman aneh menghiasi wajah mereka. Ketika Hadi bertanya, "Sedang ada acara apa?" semua warga hanya tersenyum lebar tanpa menjawab. Hadi merasa tidak nyaman, namun Rina berusaha bersikap ramah. Mereka pun kembali ke rumah, sementara suara tawa dan obrolan aneh terus bergema di telinga mereka. Bab 3, Makanan Misterius. Beberapa hari kemudian, seorang wanita tua datang ke rumah mereka. Dia membawa makanan tradisional yang terlihat lezat, lengkap dengan bungkusan daun pisang. "Ini untuk kalian, selamat datang di desa kami," katanya dengan suara pelan. Hadi mengucapkan terima kasih dan bertanya, "Siapa nama ibu?" Namun, wanita itu hanya tersenyum dan pergi tanpa menjawab. Keluarga Hadi saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Setiap kali mereka mencoba berinteraksi dengan tetangga, jawaban selalu tidak memuaskan, seolah mereka berkomunikasi dengan makhluk lain. Bab 4, Suara Malam. Malam harinya, Budi tidak bisa tidur. Ia mendengar suara berisik dari luar, seperti gemuruh bisikan. Ia membuka jendela dan melihat sekelompok orang lagi-lagi berkumpul di api unggun, wajah mereka semakin jelas, namun Budi tidak bisa melihat dengan pasti. Semua tampak kabur, seolah mereka tidak memiliki bayangan. Ketika ia melangkah keluar, orang-orang itu menoleh padanya, senyuman mereka semakin lebar. Namun, ketika ia bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" mereka hanya tertawa dan tidak menjawab. Budi kembali ke kamarnya dengan perasaan aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Bab 5, Penyelidikan. Keesokan harinya, Hadi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang desa Candi Luhur. Ia bertanya kepada beberapa orang, namun semua menjawab dengan cara yang sama, tersenyum dan berputar ke topik lain. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami. Ia kemudian pergi ke perpustakaan kecil di desa, berharap menemukan informasi tentang sejarah desa. Namun, buku-buku di sana tampak usang, dan ketika ia membolak-balik halaman, ia menemukan catatan yang menyebutkan tentang hilangnya beberapa penduduk desa di masa lalu. Anehnya, tidak ada catatan resmi tentang kejadian tersebut. Bab 6, Kejadian aneh terus berlanjut. Semakin hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, Sari melaporkan bahwa ia melihat bayangan aneh di kamarnya, seolah-olah seseorang sedang mengawasi. Hadi berusaha menenangkannya, namun ia sendiri merasa gelisah. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, mereka mulai menghindari interaksi dengan penduduk desa. Setiap kali mereka bertemu, Hadi merasakan aura yang aneh, seolah-olah orang-orang itu bukan manusia. Tersenyum lebar, tetapi mata mereka kosong. Bab 7, Mencari Kebenaran. Hadi dan Rina berusaha mencari cara untuk keluar dari desa,
tetapi kendaraan mereka selalu mengalami kerusakan. Mereka merasa terjebak, dan malam-malam mereka dipenuhi dengan suara bisikan yang semakin jelas. Budi, yang lebih pemberani, mencoba mendekati api unggun yang sering menyala di malam hari. Ia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang-orang itu tidak memiliki bayangan. Mereka tampak seperti hantu, seolah mengikat diri mereka pada dunia ini, terjebak dalam waktu. Bab 8, Pertemuan dengan Hantu. Suatu malam, ketika Hadi tidak bisa tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Ia membuka pintu dan melihat sosok seorang pria tua dengan wajah penuh keriput. "Bantu kami," katanya dengan suara yang seolah berasal dari dalam tanah. "Kami terjebak di sini. Setiap kali ada yang pindah ke desa ini, kami tidak bisa pergi." Hadi merasa ketakutan, namun ia ingin membantu. "Bagaimana caranya?" tanyanya. "Jangan ikut permainan mereka. Mereka ingin kau menjadi salah satu dari kami." Bab 9, Malam Terakhir. Hadi dan keluarganya memutuskan untuk melarikan diri. Mereka mulai mengemas barang-barang dan berencana pergi sebelum fajar. Namun, saat mereka bersiap-siap, suara tertawa menggema di luar, seolah seluruh desa berkumpul untuk menanti mereka. Dalam kegelapan, sosok-sosok itu mulai mendekat. Hadi berusaha membuka pintu, tetapi terkunci rapat. Sari dan Budi menangis, dan Rina berusaha menenangkan mereka. "Jangan lihat mereka," kata Hadi. "Tutup mata kalian." Namun, rasa takut semakin mendalam ketika suara-suara itu memanggil nama mereka satu persatu. Suara-suara itu menggoda dan memikat, seperti memanggil mereka ke dalam kegelapan. Bab 10, Kebenaran Terungkap. Dalam upaya melindungi keluarganya, Hadi teringat pada pria tua yang meminta bantuan. Ia berteriak, "Kami tidak akan menjadi bagian dari kalian." Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sosok-sosok itu berhenti bergerak, seolah tertegun oleh pernyataan Hadi. Perlahan-lahan, sosok pria tua itu muncul di hadapan mereka. "Keberanianmu akan membebaskan kami," katanya. "Tetapi kau harus percaya." Dengan satu keputusan berani, Hadi menggenggam tangan Rina dan anak-anaknya. Mereka bersatu dan berteriak, "Kami menolak." Dalam sekejap, cahaya terang memancar, menerangi seluruh ruangan. Hantu-hantu itu mulai bergetar, dan suara mereka berubah menjadi jeritan penuh kesedihan. Semua sosok itu mulai memudar, dan desa Candi Luhur terhapus dari pandangan. Ketika Hadi membuka matanya, ia mendapati keluarganya selamat di dalam mobil. Mereka berada di jalan raya, jauh dari Candi Luhur. Tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menyelamatkan diri dari kegelapan yang terperangkap di dalam desa itu. Hadi menatap ke arah desa yang kini tidak terlihat lagi. Ia merasa lega, namun juga sedih, mengetahui bahwa di balik senyuman itu terdapat kisah pilu yang terpendam. Mereka kembali ke kehidupan normal, tetapi pengalaman di desa itu akan selalu membekas dalam ingatan mereka.